Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Firhan dengan NIM 3411181068. Di sini saya akan menjelaskan tentang Agile Principle, yaitu benefit to customer. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antara tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek. Kemudian membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile Development ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Tujuan Agile Development. Berikut ini merupakan tujuan dari Agile Development yang terbagi menjadi 7, antara lain, pertama ada High Value and Working App System, untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi, serta dapat menekan biaya pembuatan dan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua ada iteratif, incremental, dan evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Ketiga ada cost control and value driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat ada high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang keenam ada flexible and risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang keenam ada collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tim developer. Ketujuh ada self-organizing, self-managing team. Tujuan terakhir dari metode Agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Manfaat penggunaan Agile Principle. Manfaat dari penggunaan metode Agile sendiri dapat dirasakan tidak hanya dari sisi developer saja, tetapi pada sisi klien, vendor, serta manajer juga merasakan manfaat dari penggunaan Agile. Yang pertama, klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Yang kedua ada manajer dan vendor. Manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Dari sisi developer, dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen, karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Benefit to customer. Dari 12 prinsip yang ada pada Agile, terdapat 7 prinsip utama yang bermanfaat untuk pelanggan. Yang pertama, ada customer satisfaction. Lebih fokus dalam memuaskan klien dengan cara menjadikannya sebagai prioritas utama agar bisa menghasilkan produk lebih awal dan juga berkelanjutan. Kepuasan pelanggan haruslah menjadi prioritas, yaitu dengan cara memuaskan pelanggan melalui delivery produk perangkat lunak yang bernilai di tahap awal, namun tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, proses pengembangan dilakukan dengan urutan kerja incremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan iteratif atau berulang. Kedua, welcome change. Menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software, meskipun berada di tahap akhir pengembangan. Tim harus dapat menerima permintaan perubahan meskipun di tahap akhir pengembangan karena teknologi dan tren pasar akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sehingga tim pengembang harus selalu siap dengan perubahan tersebut agar produk perangkat lunak yang dikembangkan dapat terus relevan dengan kondisi terkini. Yang ketiga, deliver frequently.
menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit atau 2 minggu sampai 2 bulan dengan kualitas yang teruji. Proses atau siklus pengembangan perangkat lunak dipecah dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian hasil pengembangan tersebut akan rutin dirilis secara berkala dalam jangka waktu yang singkat. Dengan memegang prinsip ini, tim pengembangan dapat mengurangi lebih banyak waktu dalam mengerjakan proyek sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih gesit. Yang kelima, attention to excellence. Keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode agile. Tim diharapkan untuk dapat memberikan perhatian pada keunggulan teknis dan desain sehingga tidak hanya membuat perangkat lunak yang berfungsi, namun juga perangkat lunak yang stabil dan berkualitas tinggi. Dalam proses pengembangan, tim harus selalu menjaga berbagai komponen pengembangan agar tetap teratur dan rapi sehingga tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang keenam, simplicity. Kesederhanaan sangatlah penting bagi Agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah resource atau sumber daya yang ada. Anggota tim harus bisa menciptakan pola pikir bekerja dengan cerdas dan dapat mengerjakan pekerjaan secara sederhana. Mengerjakannya dengan cara yang sederhana agar tidak perlu membuang banyak waktu dan anggota tim dapat lebih fokus dalam mengerjakan hal-hal penting yang perlu diprioritaskan untuk menciptakan value pada sebuah produk. 9. Working together daily. Terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pebisnis selama proyek berlangsung. Tim developer dan klien harus saling bekerja sama dalam pengerjaan proyek. Tim developer dan klien harus terus melakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif untuk keberhasilan proyek, sehingga akan terbentuk transparansi tentang kemajuan proyek dari semua aspek. Dengan demikian, keselarasan dan kepercayaan antar tim dapat terbangun dengan baik. Yang 10. Face-to-face communication. Komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. Komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dibutuhkan dalam penyampaian informasi yang efektif dan efisien agar setiap kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dihilangkan serta seluruh proses pengembangan produk dapat berjalan dengan lebih lancar dan bisa dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.